anak muda ternyata masalahnya banyak banget kayak gitu kan, dan lu tuh punya goals tuh mau ngapain aja di dalam hidup kan, kayak gitu. Anak-anak muda ya kita bahasnya pengen cepet kaya tanpa melalui proses yang ada. Kayak lu butuh sehat dan lu juga butuh duit kan yang Betul. cukup, ya nggak sih? Kayak gitu kan. Sehat itu mahal, ya sakit juga lebih mahal gitu ya jadinya ya. Iya, gua apoteker sih. Menginspirasi dan berdedikasi dalam membagikan pengetahuan di bidang keuangan dan produktivitas, beliau juga dikenal sebagai edukator, content creator, dan founder dari Youth Ranger dan Bijak Obat. Semangatnya dalam mengelola keuangan pribadi menjadi inspirasi. Kini telah hadir di Hidden Masters, David Wijaya. More than just a hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome David Wijaya. Hai. Thank you David udah boleh main ke rumahnya. Yes, apa kabar? Baik, David apa kabar? Aku baik juga, walaupun kemarin habis sakit sebetulnya. Iya lagi musim sakit sih Musim ya. sakit. Tapi Jadi- sekarang sehat kan harusnya ya? Sehat, jadi harus Ya. jaga kesehatan juga Harus ya. semangat ya semuanya. Oke, kayaknya lagi sibuk banget ya. Ya, lumayan sih sebetulnya ya. Biasa aja sih. Apa aja sih sebenarnya yang dikerjain sekarang David? Lalu sekarang sebetulnya profesional, terus habis itu investor, content creator juga. Sama tadi sih seru-seruan bangun Youth Ranger dan beberapa hal lainnya sih. Kayak Wih. gitu buat anak muda. Banyak banget. Youth Ranger apa nih? Sebetulnya Youth Ranger ini platform buat anak-anak muda yang kita bilang tertarik untuk develop diri mereka, jadi katalis buat anak-anak muda. Terus akhirnya ini kan karena ada di berbagai provinsi di Indonesia ya. Jadi Youth Ranger ini jadi tempat berkreasi sih mereka kayak gitu. Proyeknya banyak sih, dari webinar, seminar, terus habis itu ada pengabdian masyarakat, terus habis itu ada pelatihan dan soft skill, terus habis itu bikin ya kegiatan-kegiatan seru sih kayak Oke, gitu. seru ya. Jadi ini kayak social activity-nya David gitu Ya ya. betul kayak gitu. Terus ya banyak kerja sama-sama government juga sih, Kemenpora kayak gitu dan sebagainya juga jadinya. Oke, selain itu tadi ada content creator. Ya, content creator juga. Kan banyak followers sekarang di Instagram udah berapa tuh? 280.000-an kali ya. Wow, asli kan ya? Iya. Ya oke, organik ya. Awalnya konten tuh dari kapan David? Ngonten mungkin sekitar 2019 ya. Pas lagi itu 2019 Oke. 2019-an lah ke 2020-an pula gitu. Awalnya tuh konten apa dan kenapa konten awalnya? Awalnya tuh iseng-iseng doang sebetulnya. Iseng-iseng karena gue sebetulnya kan suka sama investasi juga ya kayak gitu. Pas lagi kuliah juga tertarik. Terus habis itu kenapa mulai bikin konten? Karena gue kebetulan punya beberapa teman yang suka bikin konten juga kayak gitu, dan belum banyak orang-orang yang suka ngedukasi mengenai uang juga atau personal finance juga kayak gitu. Makanya di situ kayak gue tertarik untuk share aja sih jadinya, kayak gimana caranya bisa share informasi mengenai stocks atau investasi itu dengan simple sih, bisa di-deliver dan dimengerti banyak orang kayak gitu. Oke, jadi dari awal konten memang niatnya untuk sharing konten keuangan kayak gitu ya? Betul banget sih. Oke. Awalnya sebetulnya ada juga yang kayak productivity, ada kesehatan, karena kebetulan gue juga farmasi, jadi kayak awal-awal gue bikin konten kesehatan juga sedikit-sedikit gitu. Nah ini menarik nih, karena David ini berkecimpung di banyak bidang tadi ya, gak cuma investasi atau keuangan, tapi farmasi juga. Iya, farmasi juga kayak gitu. Gue sebetulnya ngerasa ada dua hal yang sama ya antara kesehatan sama keuangan ya. Dan menurut gue keduanya adalah sesuatu hal yang dibutuhin ya. Jadi maksud gue nggak bisa digantiin lah. Kayak lu butuh sehat dan lu juga butuh duit kan yang Betul. cukup, ya nggak sih? Kayak gitu kan. Nggak mungkin lu pengen kehilangan salah satunya. Menurut gue sehat itu mahal, ya sakit juga lebih mahal gitu ya jadinya ya. Jadi mau nggak mau tetap jaga kesehatan, dan keduanya juga bersifat personalized kayak gitu. Jadi kayak contohnya kayak lu sakit, terus habis itu kita kan perlu obat ya kayak gitu. Sometimes menurut gua penyakit buat seseorang dan obatnya juga nggak bisa semuanya dijelaskan atau pukul rata kan kayak gitu kan. Betul. Jadi kayak perlu spesifik terhadap kondisinya kayak gitu kan. Terus habis itu mungkin faktor-faktor lain dari orang tersebut kayak gitu. Sama kayak uang kayak gitu, kayak bahas mengenai dana darurat, mengenai alokasi kayak 50 30 20 bla 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 something else, kayak itu semuanya menurut gua personal sih, kayak bisa jadi cocok buat seseorang A, bisa jadi nggak cocok kayak gitu. Jadi apa ya, gue senangnya baik uang, baik kesehatan itu menurut gue punya seninya sendiri, dan seninya tuh ya lu harus pelajarin itu gitu loh, dan nggak bisa pukul rata cuma cari tok di internet kayak gitu. Obat sakit diabetes apa kayak gitu, lu terus habis itu pakai obat itu kayak gitu.
nggak gitu. Sama aja kayak lu cari investasi, kayak investasi apa, cari di internet, langsung lu masukin uang all in di sana, kayak gitu kan nggak bisa kayak gitu. Tapi deep in belajar dan itu personalize menurut gua. Dan ngomongin soal farmasi, sampai sekarang pun David masih punya yang namanya Bijak Obat juga ya? Iya, sebetulnya itu lebih ke arah untuk sharing aja sih di Instagram, kayak mengenai gue sebetulnya suka banget sih gimana untuk share pendidikan ya kayak gitu, edukasi. Karena menurut gue mau gimana pun edukasi sih gue percaya itu sesuatu hal yang bisa memutus rantai kemiskinan, ya kan, kesenjangan sosial, kesehatan buruk dan sebagainya. Jadi maksud gue gimana kita bisa kasih edukasi sebanyak-banyaknya, menurut gue itu hal yang positif kayak gitu kan. Di tengah konten yang cukup banyak banget kayak gitu. Nah, Bijak Obat juga salah satu yang bahas mengenai pokoknya obat atau kesehatan, tapi dibahas dengan simpel sih di Instagram biasanya kayak gitu. Oke, tapi memang awalnya belajar mengenai farmasi nih ya? Iya, gue apoteker sih, gue punya Oh, license juga. apoteker. Iya. Apoteker yang invest. Gimana Iya. ceritanya tuh? Jadi gue sebetulnya gue udah mulai suka investasi itu sejak semester 4 sih, semester 4 pas lagi itu kan. Ada senior gue yang baik sih, dia ngajarin gue soal investasi. Terus abis itu gue belajar lah di situ. Terus abis itu mulai belajar fundamental, dikasih bukunya, e-booknya kan, kayak belajar inilah kayak gitu, gue bacain kayak gitu kan. Terus abis itu diajarin juga technical analisis kayak gitu kan, indikatornya dicobain, kayak dilatih satu-satu. Ini ada Ichimoku, ini alligator, kayak bla bla bla, kayak jadi ada banyak yang akhirnya udah pelajarin lah. Karena kan itu kan semua juga kayak seni ya, kayak kita cocoknya di mana sih? Sometimes dari semua indikator pun kadang kita nggak pakai semuanya kan, mungkin cuma 3-5 doang yang benar-benar kita benar-benar plototin dan sebagainya kayak gitu misalkan. Dan ya menurut gua itu suatu hal yang seru sih, challenging banget kan. Awalnya apa nih? Trading, invest? Awalnya kayaknya pas lagi mahasiswa, anak-anak ini kayaknya pada sukanya Semangat trading gitu trading ya. Oke. Karena uangnya nggak begitu banyak ya, lagi investasi juga ya, jadi mulai ada trading kayak gitu kan awal-awal. Cuan belajar. trading? Cuan lumayan kayak gitu kan. Awal modal berapa tuh? Awal modal mungkin sekitar awal 10 jutaan ya. Jadi kan biasa kita anak-anak muda kayak kita ngumpulin uang dengan cara ikut-ikut lomba. Terus akhirnya ya mulai dapet tuh kayak gitu kan. Udah diputar di sana kan. Kayak gitu. Tapi orang tua tahu waktu lagi kuliah tuh sambil trading juga? Kalau tradingnya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Tapi tahu investasi pas lagi udah untungnya, pas lagi akhir selesai kuliah baru diceritain kan. Baru di situ mulai ya terbuka lah pemikirannya bahwa ini tuh bukan, karena kan mindset boomers kan deposito ya, sesuatu hal yang yang aman, safe gitu kan. Cuman kan kalau kita anak-anak muda kan gimana cara mau dapetin high gain ya high risk juga gitu lah ya, mau harus ada sesuatu yang kita resikokan kan jadinya. Ada tanggapan nggak sih dari orang tua mengenai investasi David ini? Awalnya sih bahaya kayak gitu kan, gini. Ada lah omongan gitu ya? Iya, karena menurut gua apa ya, kekhawatiran atau ketakutan sesuatu hal ya karena kita nggak tahu aja kayak gitu. Kalau kita tahu dan kita benar-benar ngerti, ya ujung-ujungnya ya kita bisa confident untuk punya conviction, kepercayaan juga untuk meyakinkan atau memegang investasi yang kita punya. Kita membeli sebuah perusahaan, kita membeli sesuatu yang memang terus berkembang gitu kan, kayak gitu. Jadi ya itu yang kita kita yang sampaikan kayak gitu. Jadi kalau sekarang biasanya orang tua malah yang kirim-kirim berita kadang di grup keluarga kayak ini lagi ya segini begini, lucu juga jadinya kan, kirim-kirim kayak gitu. Oke, jadi ikutan melek investasi justru it's a good thing ya? Iya, jadi kayak dia kasih tahu ke kita aja sih, ini lagi udah yang bagus gini jadi ya kita mah oh iya terima kasih gitu. Jadi emang orang tua asal dari mana, David? dari Cirebon, aku dari Cirebon basically kayak gitu. Terus akhirnya kuliah di ITB Bandung, terus habis itu kerja as profesional di Jakarta juga kayak gitu, di daerah Tangerang Selatan kayak gitu. Ngerantau. Iya, ngerantau. Jadi udah berapa tahun tinggal di Jakarta sini? Sekitar mungkin 4 tahunan ya, 4 tahun 5 tahun lah. Dan ini di rumah ini? Iya. Wah, punya rumah sendiri di usia berapa sekarang, David? Gue 28 tahun ini. Wow, keren banget, luar biasa. Anak rantau modalnya 10 juta. Ini udah bisa beli rumah. Ceritanya gimana nih? Sebetulnya kalau misalkan dari trading aja atau investasi, menurut gue akan sangat sulit ya untuk bisa compounding dengan cepat ya kayak gitu. Bukannya nggak mungkin ya, tapi akan sulit ya. Cuman kalau gue sendiri ada as a content creator, terus habis itu ibaratnya kita ngumpulin kan dari kerjaan-kerjaan kita atau apapun. Dan akhirnya dengan investasi yang tepat, dengan pengelolaan uang yang tepat, menurut gue
itu akhirnya bisa ya diolah kayak gitu dengan baik kayak gitu. Dan menurut gua lu cari instrumen investasi dan lu aturlah porto supaya setahun return bisa di atas 20% per tahun, menurut gua it's gonna be big sih. Dan ya tadi keajaiban compounding effect itu sendiri kan, akhirnya ya tadi uang ada beberapa ratus diputar lagi, dan akhirnya jadi banyak kan kayak gitu. Kalau misalkan ngandelin taruh di bank atau deposito doang ya mau sampai kapan kayak. Jadi penting ya kita membesarkan di modal dulu ya, Fit ya? Ya, jadi menurut gua investasi bisa bikin kaya ya lihat dulu kayak gitu kan modalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai kurva kan sometimes kan kita juga lihat ya. Jadi awal-awalnya mungkin agak melandai kayak gitu kan, tapi ada di modal tertentu akhirnya bisa eksponensial. Nah, kita harus nunggu di momen itu juga. Dan menurut gua ini juga pertanyaan menarik kayak gitu kan. Ada yang nanya kayak, "Gue cuma punya modal 2 juta, 3 juta, apakah investasi bisa atau enggak?" Kayak gitu kan. Menurut gua ya sah-sah aja kalau misalkan kita mau oke lah kalau misalkan dibahas investasi layar ke atas, skill, otak, dan sebagainya, menurut gue itu juga penting banget kayak gitu kan buat anak muda. Karena itu kan aset yang bisa meningkatkan double, triple, atau multiple income-nya kita kayak gitu kan. Dibandingkan dari saham, which is kalau misalkan saham sendiri, at least kita bisa dapetin yang bigger, misalkan uang kita misalkan 50 juta, kalau mau naik 2 kali pun misalkan 100 kayak gitu kan. Tapi kalau kita misalkan invest di sesuatu hal course atau sesuatu hal yang bisa ningkatin income kita jauh lebih tinggi dan lebih tinggi lagi ya, mungkin 50 bukan bisa ke 100 kayak gitu. 50 yang kita punya tadi bisa ke 300, 400 kayak gitu kan dengan ya tadi kerja keras dan skill yang kita punya. Ya mereka mungkin anak-anak muda ya kita bahasnya pengen cepet kaya tanpa melalui proses yang ada kan ujung-ujungnya kayak gitu. Nah ini sebenarnya banyak kita temuin terutama yang bergerak di industri keuangan ya. Gimana caranya supaya trading atau invest langsung jadi beggar gitu kan David ya. Itu banyak juga ditemuin selama David bikin konten. Banyak banget. Kak, gue pengen financial freedom di usia 20 tahun kayak gitu. 20 tahun loh ya. 20 tahun. Terus habis itu kayak, Kak, banyak sih sebetulnya yang kayak mereka pengen investasi, tapi kalau misalkan ditanya, mereka masih dari orang tua, kayak gitu kan. Tapi mereka udah pengen belajar untuk investasi dan sebagainya, kayak gitu. Terus ada lagi yang cerita pengen, kejar sama pinjol, kayak gitu kan. Terus habis itu pengen beli A, B, C, kayak gitu, gaya hidupnya tinggi, kayak gitu. Kira-kira boleh atau enggak. Jadi, anak muda ternyata masalahnya banyak banget, kayak gitu kan. Dan mereka udah ngerti banyak, tapi mereka juga bingung mulai dari mana, kayak gitu. Mass information yang gue pikir ternyata mereka bisa cari semuanya dari Google, mereka juga kadang perlu disuapin kayak gitu kan, atau enggak mereka juga kadang takut kayak gitu untuk memulainya karena saking banyaknya mereka takut salah memilih kayak gitu. Ada nggak sih cara yang kita bisa mengoptimalkan cepatnya kita mencapai financial freedom nih? Oke, sebetulnya kalau bahas financial freedom banyak rumusnya ya kayak gitu kan yang bisa dihitung kayak gitu. Cuman salah satunya yang 4% rules itu kan. Contohnya ini biar gampang ya. Single kita anggap aja 1 bulannya itu 10 juta kayak gitu. Terus habis itu 4% rules itu kan berarti nanti dibagi 4% itu kan. Anggap aja dikali 25 kayak gitu kan. Anggap aja 1 bulannya 10 juta dikali 25 dikali 12. 1 tahun kan ada 12 bulan ya. Dikali 12 kayak gitu kan. Nah, itu totalnya kalau misalkan dihitung 3M kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan asumsi 3M ini single pendapatan 10 juta kenapa 4%? Itu kan anggapannya inflasinya di sekitar angka segitu dan imbal hasil yang bisa kita harapkan dari investasi itu sekitar 4% kan. Dan untuk setelah kita anggap financial freedom-nya itu kan dikali 25 kan, anggapnya 25 tahun kayak gitu. Nah, pertanyaannya kalau kita bisa bilang 3 miliar untuk 10 juta itu kan mereka masih single. Kalau misalkan mereka mau beli hal-hal yang lain kayak gitu kan, mereka punya keluarga, punya anak, itu kan hitungannya bakal beda banget kayak gitu ya. Betul. Jadi menurut gua kalau misalkan mau bilang hitungan financial freedom buat seorang anak muda kayak gitu ya, itu kan hitungannya banyak ya. Karena dia harus ngitung kira-kira ini anaknya mau lahir kapan, mau kuliah mau pendidikan saya mana kayak gitu kan, income-nya berapa, biaya buat kuliahnya berapa kayak gitu. Itu kan perlu dihitungin kayak gitu. Terus kan mereka juga mungkin pengen umroh dan sebagainya. Dan jadi pas lagi gua dapat license tadi ya financial planner juga kan itu kan di breakdown kayak gitu kan. Pas lagi bikin book planner-nya itu harus benar-benar jelas tuh seseorang ini kayak lu tuh punya goals tuh mau ngapain aja di dalam hidup kan kayak gitu. Jadi nggak cuma sekadar mau financial freedom aja, tapi ada beberapa part-part yang
lu juga harus ngerti goals lu tuh pengen ngapain sih sebetulnya di hidup ini kayak gitu kan. Apa yang lu pengen capai kayak gitu. Jangan cuma sampai sekedar kayak ya udah gue pengen financial freedom tok kayak gitu kan. Tanpa ngerti kayak lu tuh financial freedom tuh lu bakal ngapain aja dan sebagainya kayak gitu. Even kalau misalkan dilihat banyak banget orang-orang yang ibaratnya mereka juga financial freedom tapi mereka masih kerja dan sebagainya karena mereka suka apa yang mereka kerjain kayak. Jadi bicara apa ya, financial freedom menurut gua ini bicara soal proses sih. Anak-anak muda banyak kena masalah mental juga sekarang dan menurut gua ini yang cukup disayangkan. Banyaknya akhirnya mereka berkompetisi sama orang lain, mereka ngerasa nggak bisa jadi orang lain atau menjadi seseorang yang ada di versi mereka di Instagram sosial mereka gitu loh. Dan akhirnya mereka ngerasa diri mereka gagal. Ya menurut gua penting banget sih mental untuk bersyukur sih. Jadi dimanapun dan bagaimanapun kondisi kita masih bisa bersyukur sih. Kalau enggak ya itu bakal susah nantinya. Jadi jangan sampai social pressure ini malah jadi tekanan, jadi beban gitu ya untuk anak-anak muda jadi financial freedom. Padahal nyatanya prosesnya nggak mudah. Betul. Gitu ya. Menurut gue proses bersyukur dan berdamai sama diri kita sendiri, menerima kondisi kita, menurut gue itu jauh lebih penting sih. Kayak gitu. Tanpa kita akhirnya iri sih. Menurut gue ujung-ujungnya kita mau develop diri kita karena iri itu menurut gue itu jadinya destruktif kayak gitu. Ya lebih baik gimana kita bisa jadi versi kita terbaik aja sih di berikutnya kayak gitu. Menurut gue itu yang lebih positif kayak gitu. Gimana kita bisa berdampak buat banyak orang lain, bukan jadi mental yang peminta tapi mental pemberi sih. Jadi ketika kita diberi lebih, ya artinya atau kita diberi berkat yang lebih ya, gimana kita bisa bersyukur, kita bisa giving back ke orang sih. Jadi punya mental itu menurut gue yang lebih penting sih. Oke, gitu. jadi sambil kita bersyukur, tetap berusaha meningkatkan skill diri, sambil tetap investasi. Nah, mungkin David bisa bagi-bagi tips nih, cara memilih saham ala David tuh seperti apa sih? Oke, ini sebetulnya kalau misalkan bahas soal market ya, menurut gue yang menarik di sini kemarin juga David kan ibaratnya kita bilang sudah 5 kali ya dia berturut-turut menahan suku bunga ya di 5,25 sampai 5,5% kayak gitu. BI juga sama, acuan suku bunga juga ditahan di angka 6% kayak gitu. By history sebetulnya kalau gua ngelihat ya, ini kalau misalkan kita bahas market di 2024 ya, ngelihatnya by history itu ketika the Fed ataupun acuan suku bunga ini ditahan ya, itu by history itu direspon positif sama market kayak gitu. Jadi indeks IHSG ataupun indeks US akhirnya juga ikutan naik kayak gitu. Dan sebetulnya untuk suku bunga yang kita bilang suku bunga acuan yang ditahan ini juga udah diprediksi sama market kayak gitu. Jadi market juga nggak kaget dan kalau misalnya kita lihat dari banyak berita ya kayak gitu kan, mungkin di tengah tahun atau di akhir tahun baru mulai ada perubahan suku bunga acuan kayak gitu. Dari beberapa sekuritas mereka memprediksi itu bahkan ada yang sampai akhir tahun ini itu IHSG bisa nyentuh ke angka 8.000 kayak gitu. Amin banget nggak sih itu amin ya? banget sih kayak gitu. Ada yang bilang 7.800, 7.900, ada yang bilang 8.000. Iya, ini tahun yang bullish ya menurut gua kayak gitu. Dan untuk sektornya sendiri itu apa ya? Kalau misalkan sektornya sendiri kalau gua ngelihatnya ya di FMCG, banks ataupun di properti lah di tiga itu kayak gitu. Nah, kalau misalkan cara untuk memilih saham kalau menurut gua sih ibaratnya itu balik lagi ke PTT kita juga, sebenarnya kita ya, kayak gimana. Kalau gue sih sebetulnya suka yang memang kalau misalkan sekarang cari value, kita bilang value investor, kita cari yang under value, kita bisa kayak gitu. Cuman kan memang ini benar-benar sulit ya. Kalau gue suka yang memang growth stock dan juga dividen juga oke lah. Tapi ya balik lagi book value ya kan, earning ratio kayak gitu. DER, dividen kayak gitu, ROE kayak gitu, ROA kayak gitu. Terus habis itu kinerja emiten dan sebagainya. Itu kan menurut gua itu semuanya sama-sama yang dinilai kayak gitu kan. Oke, jadi kayak yang tadi David bilang selain valuasinya secara basic kita harus ngerti, tapi disesuaikan dengan risk kita juga itu dan appetite-nya ya. Oke, jadi untuk pemilihan saham pun sebenarnya personal gitu ya. Betul banget kayak gitu. Jadi ya kita yang harus benar-benar spesifik ke diri kita, cocoknya apa sih, nyamannya apa sih. Oke, kalau untuk mengenai basket investment sendiri, diversifikasi David seperti apa? Oke, kalau gue sih, gue cukup suka yang high risk ya, kayak gitu, dan high return kan pastinya kan. Gue 40% sih kurang lebih di stock, 40% juga di crypto, basically spesifiknya di BTC ya,
gitu. Terus sisanya ya di others investment. Oke, dan ini sekali lagi disesuaikan dengan masing-masing, nggak harus diikutin ya? Ya, betul. David, beberapa pertanyaan terakhir. Boleh kasih tips nggak nih buat sahabat investor muda di luar sana? Yang paling penting sih menurut gue, gimana kita bisa punya conviction terhadap salah satu instrumen investasi kita atau emiten yang kita pilih sih. Kita benar-benar harus yakin sih, bukan apa kata orang sih. Itu yang pertama sih menurut gue. Yang kedua, sabar sih sama proses. Kalau kita tahu kita beli sesuatu yang bernilai, kalau misalkan harganya sekarang mungkin di market ini belum dihargai sesuai dengan harga wajarnya, atau kita tahu ini punya potensi yang sangat besar, ya tunggu proses itu, kayak gitu, mulai bersabar. Yang ketiga ya, ulangi 2 proses itu, kayak gitu. Mau belajar, ya kan ngeriset, kita punya conviction itu, sama kedua sabar sih, kayak gitu. Oke, nice. Kita punya satu pertanyaan tadi sebelum kita akan games ya. Oke, boleh. Definisi sukses untuk David Wijaya. Definisi sukses buat gua, gimana kita bisa jadi berkat buat banyak orang sih. Lebih bisa jadi banyak berkat buat banyak orang, bisa giving buat banyak orang, bisa bahagia juga buat diri kita sendiri, dan bahagiakan orang-orang sekitar kita. Oke, nice. Thank you, David. Kita ke segmen games ya. Ayo, boleh. Siap kan? Siap. Sebutin 3 hal. Yang pertama, 3 hal yang harus ada di lemari David. Baju, celana, HP. 3 hal yang perlu lo pikirkan sebelum decision making. Jangka panjangnya, perasaan orang lain, terus ini cuan atau enggak ya? Oke. Ini rutinitas sebelum lo kerja. Doa, terus habis itu stretching ya. Stretching, oke. Ya, terus habis itu ya buka-buka HP sih. Oke, nice. 3 hal yang harus ada di meja kerja David. HP, buku, terus sesuatu hal yang bisa gue pegang-pegang gitu loh. Ya, sih yang squeezy or something ya itu. Oke, 3 hobi David. Baca, olahraga apapun, terus jalan-jalan sih, travel. Oke, nice. Thank you David sudah meluangkan waktunya di Hidden Masters. Thank you ya. Sahabat Firasat, itu dia tadi perbincangan kita bersama David Wijaya di Hidden Masters kali ini. Jangan lupa kalau kamu suka sama episode kali ini, di like, share, dan komen, dan juga subscribe ke YouTube channel kita. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan ketemu lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye-bye! Bye!